Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita membincangkan mengenai mazhab ulama tentang membaca basmalah dengan terdengar dalam solat yang dijaharkan. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa sesungguhnya mazhab kami Asy-Syafi'i menyukai membaca basmalah dengan terdengar ketika solat dengan bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran terdengar atau dijaharkan. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari ulama ahli fiqh dan ahli Quran. Adapun sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khatib dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ammar bin Yasir, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Qatadah, Abu Sa'id, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Abi Aufa, Shaddad bin Aus, Abdullah bin Ja'far, Al-Husain bin Ali, Abdullah bin Ja'far, Muawiyah dan sekumpulan Al-Muhajirin dan Al-Ansar yang menghadiri salat bersama Muawiyah di Madinah. Dan beliau Muawiyah meninggalkan bacaan basmalah dengan terdengar, dan jamaah tersebut Al-Muhajirin Al-Ansar mengingkarinya dan memperingatinya. Kemudian Muawiyah kembali kepada bacaan basmalah dengan terdengar, radhiyallahu anhum ajmain. Kisah sahabat Rasulullah SAW yang mengingkari Muawiyah yang meninggalkan bacaan basmalah dengan terdengar telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ad-Daruqutni dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Shalla Muawiyah bil Madinah sholatan fajahara fiha bil qiraati falam yaqra bismillahirrahmanirrahim li ummil Qur'an walam yaqra'ha lis suratil lati ba'daha walam yukabbir hina yahwi hatta qada tilka shalah. Falamma salam nadahu man sami'a dzalik minal muhajirin wal ansar min kulli makan. Ya Muawiyah, asraqta shalah am nasita? Qala falam yusalli ba'da dzalika illa qara'a bismillahirrahmanirrahim li ummil Qur'an wa lis suratil lati ba'daha wa kabbara hina yahwi sajidan."
Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni jilid 1 nomor 113, Al-Hakim jilid 1 nomor 233. Maksudnya Muawiyah sholat di Madinah, lalu beliau menjaharkan atau memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya dalam sholat tersebut. Lalu beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Jadi ketika beliau membaca Al-Fatihah, beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau juga tidak membaca basmalah untuk surat Al-Quran yang dibaca setelah Al-Fatihah, dan beliau tidak mengucapkan takbir intikal ketika turun hendak sujud. Jadi dia tidak mengucapkan takbir Allahu Akbar sehingga selesailah solat tersebut. Lalu tatkala beliau mengucapkan as-salam, orang-orang yang mendengar perkara demikian dari Al-Muhajirin dan Al-Ansor dari setiap tempat memanggilnya, "Wahai Muawiyah, apakah kamu telah mencuri dalam solat atau kamu lupa?" Anas mengatakan, lalu Muawiyah tidak solat setelah peristiwa tersebut kecuali membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk surat Al-Fatihah dan untuk surat Al-Quran yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dan beliau juga bertakbir ketika turun hendak sujud. Al-Hakim mengatakan hadis di atas, hadis yang telah disebutkan adalah sahih atas syarat Muslim. Imam Asy-Syafi'i telah menjadikan hadis ini sebagai sandaran untuk penetapan bacaan basmalah dengan terdengar. Al-Khatib mengatakan hadis ini adalah yang terbaik untuk dijadikan sandaran dalam perkara bacaan basmalah dengan terdengar. Al-Khatib mengatakan, adapun at-tabi'un dan orang-orang setelah mereka yang berpendapat bacaan basmalah dengan terdengar adalah terlampau banyak untuk disebutkan satu persatu. Mereka adalah termasuk Sa'id bin Al-Musayyab, Tawus, Atha, Mujahid, Abu Wa'il, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Ikrimah, Ali bin Al-Husain dan anaknya Muhammad bin Ali, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Al-Munkadir, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, Ibnu Hazm, Muhammad bin Ka'ab, Nafi' Maula bin Umar, Umar bin Abdul Aziz, Abu Al-Sya'tha, Makhul, Khubayb bin Abi Thabit, Al-Zuhri, Abu Kilabah, Ali bin Abdullah bin Abbas dan anaknya Muhammad bin Ali Al-Azraq bin Qais, Abdullah bin Ma'kil bin Makron. Sedangkan orang-orang setelah at-tabi'in adalah Abdullah bin Umar al-Umri, Al-Hasan ibnu Zaid, Abdullah bin Hasan, Zaid bin Ali bin Husain, Muhammad bin Umar bin Ali, Ibnu Abi Dza'ab, Al-Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Al-Hawai. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari sebahagian mereka ini dan menambahkan orang-orang yang termasuk at-tabi'in adalah Abdullah bin Safwan, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Sulaiman al-Taimi. Orang-orang yang termasuk pengikut at-tabi'in adalah Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Ibnu Abdul Bar telah menukil dari sebagian mereka ini dan menambah sambil mengatakan pendapat bacaan basmalah dengan terdengar adalah pendapat sekumpulan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Tawus, Ikrimah, Amr bin Dinar, dan pendapat Ibnu Juraij, Muslim bin Khalid, dan sekalian penduduk Makkah, dan satu pendapat Ibnu Wahab, sahabat Imam Malik, juga telah dihikayatkan dari Ibnu Mubarak dan Abu Thur. Abu Muhammad Al-Muqaddisi mengatakan bacaan basmalah dengan terdengar adalah pendapat yang telah ditetapkan oleh imam-imam penghafal Al-Quran, dan mereka telah memilih pendapat tersebut seperti Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Abu Bakar bin Khuzaimah, Abu Hatim bin Hibban, Abu Hasan Ad-Darqutni, Abu Abdillah Al-Hakim, Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Khatib, Abu Umar bin Abdul Bar, dan selain mereka rahimahullah. Dalam kitab Al-Khilafiyat karangan Al-Baihaqi dari Ja'far bin Muhammad, beliau mengatakan sahabat Rasulullah SAW telah ijma'
atas bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan terdengar di dalam solat. Al-Khatib telah menukil dari Ikrimah, sesungguhnya beliau tidak solat menjadi makmum bagi imam yang tidak memperdengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam solat yang bacaan Al-Qurannya dijaharkan. Abu Ja'far Muhammad bin Ali mengatakan tidak patut solat di belakang orang yang tidak memperdengarkan bacaan basmalah. Abu Muhammad mengatakan, ketahuilah sesungguhnya imam-imam bacaan Al-Quran yang 7 dari sebagian mereka ada yang diriwayatkan basmalah darinya tanpa adanya perbedaan pendapat ulama. Tidak ada dari mereka yang tidak mengucapkan basmalah. Kemudian setiap orang yang diriwayatkan darinya basmalah, dia menyebut lafaz basmalah dengan terdengar, kecuali riwayat yang diragukan dari Hamzah yang tidak membaca basmalah dengan terdengar. Perkara ini semua menunjukkan kesimpulan atas kuatnya penetapan basmalah dan bacaan basmalah dengan terdengar di dalam salat. Dalam kitab Al-Bayan karangan Ibnu Abi Hashim dari Abdul Qasim bin Al-Muslama, beliau mengatakan, kami membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah, di antara dua surat dalam solat dan dalam solat fardu. Pendapat ini adalah pendapat mazhab ahli dan penghafal Quran di Madinah. Sebagian orang berpendapat bahwa sesungguhnya perkara yang sunnah adalah tidak memperdengarkan bacaan basmalah dalam solat yang bacaan Al-Qur'annya dijaharkan atau terdengar, atau tidak dijaharkan atau tidak terdengar. Pendapat ini dihikayatkan oleh Ibnu Munzir dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Ibnu Zubair, Al-Hakam, Hamad, Al-Auza'i, As-Sauri, Abu Hanifah, dan ini adalah mazhab Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, dan dihikayatkan dari An-Nakhai. Abu Atib dan lainnya telah menghikayatkan dari Ibnu Abi Layla dan Al-Hakam bahwa sesungguhnya membaca basmalah dengan terdengar atau tidak terdengar adalah sama. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa sesungguhnya perkara bacaan basmalah dengan terdengar adalah tidak berdiri di atas masalah penetapan basmalah, karena sesungguhnya kumpulan orang yang berpendapat dengan bacaan basmalah dengan tidak terdengar tidak mengiktikadkan basmalah sebagai Al-Quran. Bahkan mereka memandangnya sebagai sunat seperti ta'awuz dan mengucapkan amin. Ada kumpulan dari orang-orang yang berpendapat dengan bacaan basmalah dengan tidak terdengar dan mengiktikadkan basmalah sebagai Al-Quran. Bahwasanya dari mereka ada yang membaca basmalah dengan tidak terdengar dan ada yang membacanya dengan terdengar. Masing-masing mempunyai dalil yang menguatkan, sama ada hadis dan athar. Orang yang berpendapat bacaan basmalah dengan tidak terdengar berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 743. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu mulai salat dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dalam riwayat Muslim diriwayatkan juga dari Anas, beliau mengatakan, Sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Hadis Muslim nomor 399. Maksudnya, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Muslim yang lain diriwayatkan dari Anas juga, beliau mengatakan, Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman
radhiyallahu anhum fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qiraah wala fi akhiriha. Hadis Muslim nomor 399. Maksudnya, kata Anas, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, dan adalah mereka memulai sholat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tidaklah mereka menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak di akhir bacaan. Di dalam hadis riwayat Ad-Darqutni, hadisnya adalah falam asma ahadan minhum yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, kata Anas, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka memperdengarkan atau menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus shalah bitakbir wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis Muslim nomor 498. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbiratul ihram dan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Telah diriwayatkan hadis dari Ibnu Abdillah bin Mughaffil, beliau mengatakan, sami'ani abi wa ana fi shalah aqulu bismillahirrahmanirrahim faqala li abi ya bunayya iyyaka wal hadath qala wa qad shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma Abi Bakar wa ma Umar wa ma Utsman falam asma ahadan minhum yaquluha fala taqulha idza anta shallaita faqul lilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 244. Maksudnya, Bapakku mendengar aku dan aku sedang dalam sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bapakku mengatakan, wahai anakku, waspadalah terhadap perbuatan yang baharu. Sesungguhnya aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Tidaklah aku mendengar seorang pun dari mereka yang mengucapkan basmalah. Maka janganlah kamu membacanya. Apabila kamu sholat, maka bacalah alhamdulillahirabbil alamin. At-Tirmidzi mengatakan hadis di atas adalah hasan, akan tetapi hadis ini adalah dhaif, dan Ibnu Abil Bar Al-Khatib dan An-Nawawi telah mendhaifkannya. Diriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, majahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatin maktubah bi bismillahirrahmanirrahim wala Abu Bakar wala Umar. Maksudnya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan atau menjaharkan dalam sholat wajib bacaan bismillahirrahmanirrahim, tidak Abu Bakar dan tidak Umar radhiyallahu anhu. Az-Zilai mengatakan hadis ini tidak ada dalamnya hujjah. Ibrahim, seorang perawinya, tidak berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini adalah dhaif. Mereka mengatakan sesungguhnya bacaan basmalah dengan terdengar adalah mansuh, tidak berlaku lagi. Sa'id bin Jubair mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim bi Makkah wa kana ahlu Makkah yad'una Musailimatar Rahman faqalu inna Muhammadan yad'u ila ilahil yamamah wa umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhfaha fama jahara biha hatta mata. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan terdengar Bismillahirrahmanirrahim di Makkah, dan penduduk Makkah memanggilnya Musailimah Ar-Rahman. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya Muhammad memohon kepada Tuhan Al-Yamamah. Kemudian Rasulullah SAW diperintah untuk tidak memperdengarkan bacaan basmalah. Rasulullah SAW tidak membaca basmalah
dengan terdengar sampai wafat. Imam Nawawi mengatakan, mazhab kami Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berhujjah atas disukainya membaca basmalah dengan terdengar dengan dalil-dalil hadis. Abu Muhammad Al-Maqdisi telah menghimpun dan meringkas dalil hadis tersebut. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya hadis-hadis yang datang tentang bacaan basmalah dengan terdengar adalah banyak. Bilangan sahabat yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW ada 21 orang. Sebagian dari mereka menjelaskannya dan sebagian lagi paham dari ibaratnya. Tidaklah datang penjelasan tentang bacaan basmalah dengan tidak terdengar dari Rasulullah SAW kecuali dari dua riwayat. Riwayat pertama adalah dari Ibnu Mughafil dan riwayat ini adalah dhaif. Riwayat kedua adalah dari Anas radhiyallahu anhu dan riwayat ini memiliki cacat dengan sesuatu yang mewajibkan gugurnya mengambil hujjah dengan riwayat ini, sebagaimana akan dijelaskan kemudian nanti dalam video lain insyaallah. Sebagian orang ada yang berdalil dengan hadis qasamtus shalah yang telah dijelaskan pada bahagian terdahulu. Imam An-Nawawi mengatakan tidaklah ada dalil bacaan basmalah dengan tidak terdengar di dalamnya. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.